sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi atas izin Allah tentunya dalam rangkaian majelis ilmu yang mana itu merupakan kebutuhan kita, di mana seorang muslim harus senantiasa senang menuntut ilmu dalam rangka untuk meneguhkan lagi iman dan Islamnya, dalam rangka untuk menguatkan lagi keimanannya, dalam rangka untuk meluruskan lagi ibadah dan muamalahnya, dan juga untuk menghadirkan ketenangan di rumah dan rumah tangganya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Matsama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah penduduk suatu negeri itu mau berkumpul di rumah di antara rumah Allah, maka Allah akan berikan ketenangan. Wa wasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan Allah akan membuat malaikat-malaikat itu menaungi panjenengan, menjaga panjenengan. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama jenengan akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini ya, karena saya tadi belalah kok yo dileke akhirnya boten lali, umrah dileke lali. Maka saya sampaikan materi yang ringan, yaitu tentang fadilah menuntut ilmu, agar panjenengan menghayati pentingnya bermajelis ilmu, sehingga ketika di masjid ini atau di tempat lain ketika ada kegiatan menuntut ilmu, jenengan bisa remen, senang untuk mendatanginya. Dan ini saya ambilkan dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab pengajar dan orang yang belajar ilmu, karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bukunya tipis tapi dalam isinya, dan ini biasa diajarkan di majelis-majelis ilmu di awal pelajaran dalam rangka untuk memotivasi. Dan saya secara pribadi dulu bisa senang ngaji itu ya karena membaca petuah-petuah ulama tentang pentingnya majelis ilmu. Salah satu kalimat yang saya ingat banget itu kira-kira ya, jadi kalau orang itu gak punya ilmu, itu ujungnya nanti bisa ke neraka. Tapi kalau orang gak punya duit atau nggak punya makanan, maka paling-paling dia mati. Jadi satunya paling-paling mati, satunya mati tur dan rokok. Disitulah kemudian mereka para ulama mengatakan pentingnya kita mencari ilmu melebihi pentingnya kita mencari harta. Bahkan nanti ada ulama yang mengatakan al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang engkau dapatkan itu akan menjaga kamu seumur hidupmu. Dari apa? Dari halal haram. Tapi harta yang kamu dapatkan itu membutuhkan kamu untuk jaga seumur hidup. Makanya jenengan akan dapati orang itu nek ditukai, engko pageri dhuwur. Nek ora pageri dhuwur gitu, mesti ngingu satpam. Nek ora kenal agama sesuk ngingu kirik barang. Makanya yang seperti itu karena ada sesuatu yang dia khawatir kehilangan. Adapun orang yang punya ilmu itu biasanya malah seneng nek didum-dumke. Dia malah gak seneng nek disimpan sendiri ya. Makanya nanti sebagian ulama itu sebagian sahabat itu ketika mendapatkan hadis khusus, kabar khusus tentang misal semua umat Islam itu pasti masuk surga, mereka lalu di akhir kalimat bertanya, afala ubasirun nas, boleh nggak aku mengabarkan manusia tentang ini ya Rasul? Kata Nabi, nanti aja, jangan dulu. Nanti tidak mereka mengandalkan keimanannya, ketauhidannya, wegah beramal, malas jadi orang yang beramal selain mengandalkan akidah yang lurus. Nah tapi begitu Nabi udah wafat, mau nggak mau ya itu harus disampaikan, karena mereka nggak mau menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah menuntut ilmu disebutkan oleh Imam Nawawi. Dia menyantumkan Quran surat Az-Zumar ayat 9,
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu? Sama apa enggak? Ya tentu enggak. Paribasane niku nek nganggo basa Jawa, apa padha wong pinter karo wong bodho. Ya mesti beda to Pak. Orang pinter sama orang bodoh ini kan mesti beda. Makanya Allah juga mempertanyakan apa sama. Dan ini kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya majas retorika. Sebuah pertanyaan yang nggak usah dijawab, kita udah tahu jawabannya. Nek orang yang tahu itu lebih baik daripada nggak tahu. Orang yang tahu halal haram itu lebih baik daripada yang nggak tahu. Makanya kalau nyambung kemarin yang soal kurban itu saya keliling masjid itu, materinya saya ganti kurban semua. Pertanyaannya yang naik itu macam-macam. Dan macam-macam itu ternyata sebagian pertanyaan itu sudah ada bertahun-tahun di masjid itu, tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga menimbulkan konflik. Dan parah lagi, sebagian masjid itu justru melakukan sesuatu yang keliru dan apa istilahnya, kita mau nyarikan jalan keluarnya itu susah. Contoh misal, saya kan pernah ngomong soal sapi, kambing. Idealnya peternak itu nek sapi atau kambingnya lahir, ditulis tanggal lahirnya dan kayu cilik terus dibor, terus digawe ke kalung, jangan dicopot. Engko nek wedhuse wis umur setahun dijual, sapi ini kalau udah umur 2 tahun dijual. Tapi faktanya benar yang saya katakan, bahwasanya yang namanya pedagang sapi itu atau pedagang kambing, prinsipnya pokoknya apa duwene ditokke, mergone mesti ana sing tuku. Dan yang beli kaum muslimin yang secara ilmu kurang niku nek moroten bakul sing ditekoki mboten soal sing umur sing endi, tapi sing regane semene sing endi. Sehingga nanti nek nggawa pedet ya payu, nggawa cemping nggih ayu gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah belajar fikihnya mau enggak mau gitu, saya belajar soal usia sapi gitu. Akhirnya kemarin dari beberapa masjid itu saya minta rahang bawah itu. Saya dapat dari 2 masjid. Yang satu kambingnya, sapinya ada 10. Itu dari rahangnya itu tidak ada satupun yang poel. Berarti ini kenapa? Kurbannya gak sah. Terus ada yang satu masjid itu kurban 6 itu satu tok sing poel. Jadi gigi ini dari 2 masjid itu ngumpul ke gigi ini kula. Nah, kemudian saya dapati dari 2 masjid itu satu itu enggak ada satupun yang poel. Yang satu masjid itu dari 6 apa 5 itu satu tok yang poel. Makanya nanti di meh kurban nanti tak bawain itu biar jenengan tahu ini poel kayak gini, gigi ini. Artinya kalau nggak ada akte nih, nggak ada kalungnya tadi, lihat dari gigi ini jenengan harus yang kayak gini. Karena nek ngomong ke bakul itu ya penting ditoke payu. Normalnya kalau jenis-jenis metal limosin itu, nah itu genah ukurannya gede-gede, tapi mudah-mudah. Makanya di sini ayat ini sebenarnya maknanya dalam dan luas. Pentingnya kita itu menjadi orang yang tahu. Dan nanti Imam Nawawi juga mengatakan dari mana kita harus belajar, dari yang sering kita lakukan. Apa itu? Sholat, bersuci, terus nanti keimanan, akidah, tauhid gitu. Makanya kan mereka kalau Jumat pagi pada subuh nggak usah lama-lama, 15 menit sampai setengah jam kita kajian. Ya, sehingga jenengan yang longgar, dilonggar gitu. Subuhan meriki gitu kan, pengawasan tidak lama gitu kan, bentar gitu kan. Dan itu terjadi setiap pekan, sebulan 3 kali ya. Alhamdulillah dapat tambahan ini ya, bener itu ya itu lho 3 toh, sebulan 3 kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga diajarkan oleh Allah pada surat Toha ayat 114,
wa qur rabbi zidni ilman, untuk selalu meminta kepada Allah tambahan ilmu, bukan tambahan duit. Berarti niku barang penting. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman, Allahumma alimna din, Allahumma faqihna din wa alimna ta'wil. Itu doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, buat dia itu paham agama dan bisa menjelaskan agama dengan benar. Sehingga ini barang penting gitu kan. Jadi buatan ampun mung nyuwun dunya tok. Ya Allah, sawah kula pun sepatok nyuwun kalih patok. Ya Allah, anak kula pun sekawan nyuwun kalih melih. Itu ya boleh, enggak apa-apa. Tapi tambahan ilmu ini jangan sampai lupa. Nah, bar nyuwun dia otomatis mencari. Jadi harus sinkron. Jangan berdoa tok nek enggak mau ikhtiar. Nanti Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan itu ditanya, "Syekh, ada seorang bapak yang subuhan orang buka anake. Ning bar salat subuh ndongake anake ben dadi anak soleh niku pripun?" Dijawab Syekh Fauzan, doanya baik, tapi perbuatannya kok enggak sinkron sama doanya. Yang terbaik adalah mengikhtiarkan kemudian mendoakan. Ngoten. Sehingga ketika sudah diikhtiarkan putranya sudah digugah, dijakkan masjid, lalah itu makanya jadi anak soleh lah, mudah-mudahan dengan begitu jadilah anak yang soleh. Ngoten. Kata bapak-bapak niku nek enten masjid maka dhewe anake ra digugah. Terus ditekoki alasane sakke Mas nek bengi lagi bermulih. Jam pinten ling wangsul. Jam kalih, jam 3. Lagi ngopo wae ngluyur gitu. Ngluyur dikai pengertian ya. Ampun nggih. Putra niku jek nom-nom niku jam 11 niku maksimal kudu tekan omah. Ngono ora teko omah kunci lawange turu jaba. Iya, orang tua itu ibu, bapak itu harus punya kesepakatan. Satu disayangi anak ketika dia ada masalah dia bercerita. Satu harus menjadi sosok yang tegas, diwedeni. Nek orane sing diwedeni ya Pak, ngeri cacaan iki. Ora mila nggih. Ya diwedeni mboten kudu cilik plak-plek mboten. Maksudnya biar anak itu mikir itu nek dia berbuat salah. Makanya Nabi Yusuf seorang nabi ganteng, Zulaikha niku istrinya menteri dan ya jenenge istri pejabat ya gawene nyalon to Pak. Luluran niku to. Berarti ayu napa elek Pak? Pak. Ayu gitu kan. Wong lanang ganteng ketemu wong itu ayu. Apa kata Al-Qur'an? Idhammathu wa hamma biha. Jane sing wedok ya gelem, sing lanang ya gelem gitu. Padha geleme asline Pak. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena diperlihatkan burhan dari Robnya, burhan di sini petunjuk hidayah, basiroh, penampakan apa? Dieleke tentang bapake Tobi. Nah, delala Nabi Yusuf niku inget bapake bukan soal galak. Bapake itu seorang nabi yang super solih gitu, yang sangat solih sehingga dia malu nek dadi anake kok napa mencoreng nama baik bapaknya. Pramila kula wau nglampahake anak kula niku ten cedhak Balai Muhammadiyah Solo niku ajeng salat maghrib niku. Terus sanjang kali anak kula. Mbahmu yen Mbah Sangka mbokmu kan Kiai Padang kalau datukmu dulu seneng pengajian di situ itu Balai Muhammadiyah. Lah mbahmu kakung berarti bapak saya itu mantan ketua Muhammadiyah. Mbokmu ibunya dosen Universitas Muhammadiyah. Datukmu adiknya datukmu berarti adiknya mertua saya itu petinggi Muhammadiyah di Lampung sana. Jadi kowe iki nek mung dadi calanak biasa-biasa wae isin sama leluhur. Tidak ada masalah Mas, jangan sebutkan hal seperti itu agar dia itu ingat. Pokoknya piye carane lah.
Tapi nek bisa kayak Nabi Yusuf itu, wah itu paling jos. Jadi wong tua nggak dikenal galak tapi dikenal soleh sehingga anak malu untuk berbuat jelek gitu. Wah itu luar biasa. Tapi nek nggak iso, nah itu nggak apa-apa. Dikenal galak serang apa. Wah aku di sholat, ya apa? Era sholat mau aku digajul pakku. Nah kami ini orang mulai, iso-iso aku besok turun ngemper seminggu, nggak apa-apa. Ya, ini ampun disiksa ampun. Terus saya hal-hal yang sesuai standar batas itu loh. Makanya pendidikan zaman dulu niku rotok-rotok feodal sithik niku ndak apa-apa jane. Jenengan mboten sah koken rumokke parenting ra cetha niku akhirnya nanti anak-anak jenengan sakniki istilahnya generasi stroberi. Nek disawang iki api, nek ditemok melenyok jenengan. Jadi dia nggak berani untuk bertarung gitu. Melihat pertarungan kompetisi di depan itu sepilih melayu dhisik. Malu sama Saifullah sinten Khalid bin Walid. Dia itu pengen mati syahid tapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena angger duel perang kuwi mesti lawannya kalah gitu. Makanya beliau meninggal di atas tempat tidur dengan posisi badan penuh luka bagian depan, belakangnya nggak ada lukanya. Tapi di hadis dikatakan orang yang bercita-cita mati syahid dan sudah berikhtiar ke sana, maka dia meninggal walaupun di atas tempat tidur tetap terhitung mati syahid. Ini Khalid bin Walid. Makanya generasi jenengan putra-putra jenengan putu-putu jenengan tuh jangan sampai jadi generasi yang mudah patah semangat. Belum lama jenengan mungkin pun mireng toh sing ngambyur ten Bengawan Solo niku. Mahasiswi UNS, berarti cah pinter toh. Terus pun sidang skripsi, berarti pinter toh. Dari kurang nopo revisi. Terus bar niku sekolahnya vokasi niku angel lho. Vokasi niku kayak praktek ya, mbiyen di sekolah vokasi. Nah niku ambil belum wedok ngono. Terus ing Semarang biyen no pendidikan spesialis dokter. Jadi dokter tok wis angel, niki spesialis wis angel kelurahan. Dewi. Makanya nggih, dan dua-duanya perempuan, dua-duanya berjilbab, berarti wong Islam. Makanya jenengan harus niki dicermati, hati-hati. Dan salah satu bentuk kehati-hatiannya ya kita rapatkan lagi warga kita ke masjid untuk bermajelis ilmu. Makanya tadi di depan kan Nabi saya sampaikan hadisnya illa nazalat alaihimus sakinah, mendapatkan ketenangan. Ramilo lari-lari alit ngeten iki jenengan canging sae. Soal dhek mudeng ra mudeng sira kok penting seneng ning gose. Soal ku seneng ning gue mergo dikai jajanan ndak apa-apa. Artinya dari kresek yang jenengan siapkan niki ya, jenengan pastikan salah satu atau salah dua ini kita cilik seneng gitu. Pak era seneng ra apa-apa gen go mulai go anake. Pak wis mangan puluhan tahun gitu. Mosok ya rebutan karo anake. Makanya begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau mencantumkan surat Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Biasanya terjemahkan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya adalah para ulama. Tapi sebenarnya ini bisa dipahami nggak harus ulama dalam arti ulama itu, tapi orang-orang yang punya ilmu betul nih. Artinya ketika panjenengan sanes bergelar ulama secara istilah, tapi jenengan adalah seorang hamba yang punya ilmu, mobil khusus ilmu agama, mobil khusus ilmu akidah, jenengan akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Nek takut pada Allah niku akhirnya napa to? Arep maksiat niku mikir-mikir. Aku arep mendem kok nek nyemplung rokok piye, arep nyolong bondone tanggaku kok nek dadak tanggung jawab ning akhirat piye. Tapi kalau orang udah enggak takut sama Allah, udah piro-piro disikat. Makanya saya tadi dikirimi foto lurah Jaten sana, bukan Jaten sini, Jaten sana. Oh, mulai kaji cekel itu kakak saya itu. Jadi lurah Jaten itu dari turun temurun itu saudara-saudara saya, Pak D, terus sepupu, terus Mas. Ini kakak saya, kakak Bedombah itu. Jadi itu keluarga besar kami, lurah-lurah Jaten itu. Dan saya sama dia deket itu. Nah, tadi ditanya istri saya, lho, kuwi nek angger torwean karo kowe, angger salat karo kowe mbok dongake, ya kuwi hikmah dari donga kuwi ya. Lah kok ben diluruske gitu. Dia anak-anak saya itu kadang dia hadir itu.
Oh wis, wong enek tak dongake sisan gitu. Dan saya nek dongake yo muga diuruske, ditunjukke jalan yang salah itu salah, yang benar itu benar, teguhkan imannya. Jadi terkadang itu orang itu untuk diluruskan apa namanya agamanya, ya itu mungkin perlu dikai cobaan kayak gitu agar ya muga-muga bisa kembali. Kayak ini loh anak muda ngebut ayaan. Ini kok nek dia cerdas, dia akan ngambil pelajaran. Oh berarti nek ngebut aku tiba kok kecelakaan. Ya. Berarti sesuk alon-alon. Tapi nek gak ngambil pelajaran, ya dibalik di mana ngebut meneh. Biasanya yang kedua, ketiga lebih parah lagi nanti entah cacat seumur hidup, nah meninggal. Jadi ya saya lihat fotonya dikirimi itu, wah ya, coba nih dia. Ya. Pulang haji itu Pak, kakak saya ini jatuhnya kakak kalau nggak salah. Tidak mbah. Makanya bapak saya sering ngomong lurah Jaten ini pring sak barongan. Jadi nek ra saiki sangka kono sing metu kok kene tapi sak barongan. Dulu yang sebelumnya itu ya Pak D saya, sebelumnya lagi sepupu saya. Komplit kok ya. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lurah Jaten. Nah, kalau seorang itu takut sama Allah, putra dengan najak dan majelis ilmu ngeten iki. Terus dia sekarang ngantuk-ngantuk krungu ciwi haram, nek haram yang belum rokok gitu. Nah, diajak karo kancane, oh demi yoga, ngoten. Tapi nek ndak pernah diajak di majelis ilmu, ning ngarepe pake ketok saleh, ketok alim gitu. Tapi nanti sama temennya melipir dolan dewi mendem gitu kan sapi turut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mencantumkan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan ilmu beberapa derajat. Pramila jenengan ya hari ini misal oh keluargane awake dhewe iki keluarga wong biasa ning kampung kene gitu kan. Atau awake dhewe iki terkenal keluargane wong ra duwe, biasa nek acara lingguhe kursi mburi dhewe, nek metu ingon dikekne keri dhewe gitu kan. Nek jenengan memang ngersake ditinggikan derajat nama keluarga itu lewat ilmu, Pak. Dan ini bisa ilmu dunia, bisa ilmu akhirat. Gitu. Tapi ilmu akhirat tentu lebih baik daripada ilmu dunia. Karena nanti ilmu akhirat ini hukumnya wajib untuk dituntut, ilmu dunia ini tergantung statusnya. Umpami tentang Indonesia tentang dokter, maka menjadi dokter itu fardu kifayah. Ketika sudah ada orangnya, sisanya tidak wajib. Tapi nah ilmu soal sholat ya semua harus belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah panjenengan yang hari ini memahami ini. Jadi anaknya itu usia-usia ngeten iki ora dikon dolan, sinau. Aku main kerja tugasmu sinau. Nanti enten orang-orang tua yang nopo ya, calon bahasa Jawa ini ciloko ya. Kenapa? Anak-anak kecil kayak gitu gitu. Kon ngemis lampu merah, buat ini pinggir petan kalau ngunyuk gitu. Maka yang seperti ini musibah hari ini. Naudzubillah ya. Dan ada lagi yang dia itu corone dia itu hamil, kemudian lahir anaknya dijual terus. Dia sudah memposisikan diri udah kayak wedhus ini. Terus boten larang, Pak. Sak yuta 800, 2,5 juta, itu kayak wedhus tenan iki negara. Musibah niku luar biasa. Padahal yang meteng wis suwe timbang wedhus. Wedhus kan perempuan. Ada. Enggak tahu. Ora tahu wedhus. 6 bulan ta wedhus iki, Pak. Nah, nek menungso kan 9 bulan, jane metenge wis suwe, tapi regane jemong kaya wedhus. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari, biasanya disebut Abu Musa al-As'ari. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna masalama ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi ghaisi asaba ardon fakanat ta'ifatun thayyibah." Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku, berarti ilmu yang dibawa Nabi, bukan ilmu kedokteran, berarti ilmu agama. Wong Nabi itu pernah ingatkan ada seorang sahabat niku yang ngawin ke kurma niku kayak salah. Nek ra dikawin ke mboten saged metu wae. Pramila jenengan sing nandur kurma niku nek mung wedok tok ya ora iso metu wae. Kudu goleke kurma lanang. Lah jenenge piye Mas, kula mboten mudeng ya.
Wong bakule niku nek ditekoki sing lanang sing ndi ora mudeng. Nah, saya pernah baca tuh katanya dari sekian ratus yang kita beli nek nganti enek lanang siji apa loro ya bojone pol. Mane temen kan ngandus sepatok kurma kae. Nah, iki lanange sing ndi nek wedok kabeh ora bakal metu wae. Nah, pripun? Pripun, Dik? Dereng awuh lah niku wae enek lanangane apa ora gitu lho. Nek wedok kabeh ora bakal awuh. Makane niki kula cetake. Napa ngene jenengan niku? Mboten rasane jenengan. Oke, ora diopeni maksudnya sukete sak pirang-pirang ngono niku. Nah, jane diopeni ngono kan nek anu digoleki. Nek mboten nek lanang kan sakniki menen sing ngedol buku niku. Jadi tinggal disaburke terus kembang gitu. Nah, waktu itu ada sahabat yang ngawinkan kurma itu. Terus Nabi ngendikan, "Apa dadak ono ke ora usah." Nggih, mboten dilampahi, mboten uwah. Kok kurmamu ora uwah. Ya, terus mboten usah. Terus akhirnya terkenal kalimat Nabi SAW keluar, "Anta a'lamu bi umuri dunyakum." Kowe luwih ngerti nek urusan dunia tinimbang aku. Sehingga dalam hal ini nggih, Nabi gak dikasih tahu ilmunya oleh Allah. Justru ketika Nabi itu berfatwa atau mengeluarkan pendapat ternyata malah keliru, maka Nabi pun langsung semeleh-seleh tidak melanjutkan pendapatnya dan menyerahkan kepada sahabat, "Kowe luwih ngerti soal kuwi. Balenono sing wingi wae." Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil kalau yang dimaksud dalam ayat hadis ini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Makanya mengatakan sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku, berarti sing tak gawa itu seperti hujan yang membasahi bumi, kaya udan sing marai bumi itu teles. Kemudian ada bumi yang subur menerima air, kemudian menumbuhkan rumput yang banyak. Kenapa kok rumput? Kenapa kok rumput, Pak? Kenapa kok orang langsung disebut tanduran-tanduran tertentu? Walaupun nanti di Quran juga disebut tanduran-tanduran tertentu. Karena pada prinsipnya, binatang-binatang yang kita makan itu kembalinya kepada rumput-rumputan. Nah, jangan dikatakan wedhus makan suket gitu. Terus sapi makan suket. Lah pite, ini ku suket itu pari ini. Nah, itu buka baik. Nah, ini suket bangsa suket-suketan. Nah, atau mungkin ulat gitu kan, itu juga makan rumput yang nanti ulat itu jadi serangga nanti dimakan burung. Hanya BPP dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tanda bahasanya satu kampung itu akan menjadi baik kalau masih banyak orang yang bermajelis ilmu. Nah, syukur-syukur di kampung itu ada seorang alim yang lahir di situ, itu tambah barokah yang melih. Tapi nek mboten enten nggih majelis tok mboten ana apa dengan tekake nggih angsal gitu kan. Karena memang zaman dulu seorang alim itu tidak disunahkan atau tidak dianggap baik kalau dia yang mendatangi masyarakatnya. Harusnya dia bikin majelis satu tempat masyarakat yang berdatangan. Al ilmu yaitu wala yu'ta alaih. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jane ngoten niku gitu kan. Ning jane iki status diparake kadang jamahe ra teko. Enten lho, kula niku ampun di penggalih nek angger pengajian jamaah kathah mboten. Kula enten satu masjid niku ten Gilingan niku bener-bener niku kampung yang tukang nonton mungkin kayak biasa preman-preman gali-gali seberang-berang. Niku subuhan niku paling wong 10 kurang. Niku mungkin pengajian dibuka niku setengah mulai gitu dari 5. Wis tak apa, bismillah gitu kan kita mulai gitu. Dan ya Allah itu Maha baik ya. Jadi dengan mulai sedikit lama-lama ada tapi tetap pakai ilmu lagi. Ilmu apa? Ilmu marketing ya, saya bilang sama Mas yang memulai kajian itu digawe flyer ini digawe nomor sing kata dengan WA niku tinggal diedit bikine nggih tanda. Terus mulai ketok 6 itu mudah siji loro enggak apa-apa bismillah. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Jangan kamu ngiri kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu malan fa sullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jangan kamu ngiri kecuali dalam 2 hal, yaitu orang yang diberi Allah harta kemudian ia belanjakan dalam kebenaran.
Wong sugih tur royale teng dalan sing bener. Iki Mas masjidnya meh diunggahke nggih yo butuh pira. Ngoten niku mah ngiri. Tapi nek wong sugih nyawer wis ora usah direni jare ae. Wah, sugih angger dangdutan ngarep dhewe 50.000 diabul-abul. Enggak usah ngiri sama kayak gitu. Bahkan nanti dalam Riyadhus Shalihin dengan ngiri sama orang kayak gitu. Bisa-bisa jenengan malah dapat dosane padahal jenengan orang nglakoni itu. Berat tuh ngiri karo wong elek. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu irilah sama seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah. Hikmah di sini ilmu tentang agama, ilmu tentang sunnah. Bahwa yang biha wa yu'allimuha, dan ia mengambil keputusan dengannya dan mengajarkannya. Pramila nanti nggih Allah melingten kita bahasanya apa? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau majelis ilmu jangan ada pertanyaan mang tangle, ampun mendel mawon. Diunek-unek disimpen gitu kan. Ora ditakokke padahal usate sudah terbuka gitu. Akhirnya enten masalah dicandai dhewe candane klentung. Ampun. Sematan ugi ketika jenengan gerah niku lho, nek memang jenengan saged nemoni dokter. Niku nggih mang tangle. Kula ada santri niku sakit gitu kan. Ketemu dokter udah ngomong. Piye to Cak? Akhirnya sakitnya niku ditulis. Megah konangan karo kancane. Jadi karo doktere dilungke ngoten tok doktere maca didelok. Dicocoke, delok cocoke. Oh, iki ora lara iki, sing lara take iki. Lah ngono ning dokter larang-larang tinggal ngomong iki malah sing ditutuke kertas isin karo kancane. Kan tak suruh nemenin gitu loh. Temenono temanmu itu gitu. Nah, nanti ndak ada apa-apa. Dilungke kertasnya ini kali dokter. Oh, enggak, jenengan enggak sakit ini, Mbak ini. Udah pulang aja ini. Ya ora dikeki obat. Ini tetap bayar dokter spesialis. Bayar 200 nomor 180 nomor pinten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan. Oh, Ramilo tadi Nabi minta Rabbi zidni ilman. Nah, di sini siapa yang pengen Allah jadikan baik, entah dirinya, keluarganya, anaknya atau siapapun, maka yufaqihu fiddin. Agama itu dibikin paham dia. Nek paham berarti duduk di majelis ilmunya seneng. Nek seneng ya berarti ada majelis ilmu semangat. Soal mungkin dengan pun lenggah terus ngantuk, ndak apa-apa, ngoten. Ning ngeten niki nek judule Jumatan, ampun niate tilem niku salah. Atau Jumatan niku nek saged tak derenge Jumatan niku jenengan istirahat sebentar. Terserah ten dalem napa ten pundi, tapi nek jenengan kuwatir mboten sing gugah nang masjid mawon. Nah, terus misalnya Jumatane jam 11:30, nah jenengan jam 11:15 ten masjid cenderan pojokan mang merem diin. Nah, mungkin ten sing gugah napa jenengan ke berpekan terus tangi wumu jenengan wudu. Ampun 12 turu nganti koma. Jenengan wis wangler niku wudune batal Pak. Ngoten. Makane kula nek Jumatan dadi makmum kula rada ra cocok kula. Kantukan soalé. Kula golek-golek jadwal khotbah ya. Nek enten kula nyanyi. Ya alhamdulillah pun full ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Demi Allah, sekiranya Allah memberi hidayah kepada seorang melalui engkau, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Dan terus kewan-kewan sing aneh-aneh niku regane larang, Pak. Jenengan nek ngertos ilang kae piro Mas regane? Nek tuku 50.000. Ora ngerti juga. Kok ora ngerti nang to. Kira Mas gene tuku manuk. Selawe. Ya, selawe. Bakul. Kula nek ngedol pinten nggih. Nek tawa pinten jenengan?
Betul baku lah. Lah iya, ora bakul ora apa. Pinten jenengan. Kertel. Selawe. Niku nek warnane sing nika ireng klawu nika. Tapi nek jenengan gadah tilang sing warnane putih kabeh, tilang albino. Niku regane 5 juta ya. Kula kandhani. Enek jane tapi longo. Nah, maka unta niku jane coklat. Mungkin nek dadi putih albino niku mboten dicat ya, tapi putih, bener putih. Niku harganya bisa 3 sampai 5 kali lipat. Kok abang? Iso puluhan kali lipat. Makanya orang Yahudi niku hari ini ngenteni lahire sapi warna abang. Nah, ngenteni kesuwen dhek karena pinter gitu kan, meneliti piye carane gen iki tambah iki gen metu abang. Lah menurut ajaran mereka lahirnya sapi warna merah itu pertanda datangnya sang juru selamat terakhir yaitu Dajjal. Lah nanti nek wis lahir sapi abang niku wau dibeleh ketahe digrujuke ten pondasine kuil Haikal Sulaiman, kuil Yahudi yang ketiga yang dirobohkan, yang hari ini di atasnya berdiri masjid Al-Aqsa. Pun enten niku gambare, gambar kuile nanti. Niku bujuke mriku niku dibruke diteke, niku juru selamate bakal teko menurut ajaran mereka. Jadi sing abang-abang niku larang gitu kan. Nah, sehingga dalam konteks ini Nabi mengatakan, nek kamu bisa kasih petunjuk satu orang untuk mendapatkan hidayah kebaikan, itu lebih baik daripada kamu dikasih unta merah, unta paling mahal. Coro mobil niku sing merah-merah niku Ferrari niku miliaran regane. Nah, sehingga berarti ki hadis dienggo ustaz, mboten monggo ustaz. Misal jenengan enten ya kakung gitu kan. Terus garwane ten dalem, ayo melu aku pengajian. Nah, niku mungkin pun entuk niki sing dicangking garwane. Kok putrane 3 dijak sik siji entuk meneh. Dijak neh kalih entuk meneh. 3 dijak neh. Sekampung mangkat wah asal melih. Makanya nggih, Bapak-bapak dirahmati Allah, hadis ini seolah-olah untuk seorang pendakwah gitu kan. Tapi sebenarnya semua kita bisa. Makanya kalau kemarin itu sedih tentang pengawasan itu ya. Tentang pengawasan ibu-ibu niku. Saya seneng tentang niku, jadi mertua kula niku gadah kos-kosan, dan kos-kosan niku enten teras dawa ngoten lho. Nah, kula enten pengawasan tentang niku daerah Tipes niku. Dan niku enten ibu-ibu setunggal. Niku anggar kula dereng dugi niku kayaknya pun ndekek pertanyaan sak lembar wola-walik. Nah, adalah pertanyaannya niku terkait dengan dirinya dan keluarganya. Yang saya meyakini permasalahan ini juga dihadapi oleh sebagian besar ibu-ibu yang ada di situ. Wong ini masalah sehari-hari, macam-macam sing anak ini, bojo ini, tonggo ini, sedulur ini, macam-macam. Nah, saya jawab dan saya menikmati saya jawab itu. Baca saya jawab, baca saya jawab. Nah, satu ketika niku enten ibu-ibu niku jenenge ibu-ibu kabeh-kabeh dicelatu. Pramila kan Nabi pernah mengatakan ini roh itu kun aksara min ahlinar. Aku ki ndelok nginguk dijudoke neraka, kok kowe kabeh iki akeh ngiseni neraka. Kemudian para wanita bertanya, "Kenging nopo ya Rasul?" Kata Nabi, "Tuksirna la'na wa takfurna asira." Kowe iki lho gane nyelatu wong terus ora syukur marang garwamu lho ora kurang syukur. Nah, maka dalam konteks itu saya merasa ibu ini nggak ada salah, bahkan baik, bahkan yang ditanyakan itu masalah keseharian yang mungkin yang lain juga mengalami, mau ajeng nyari tahu, ajeng bertanya mungkin malu gitu. Nah, ibu ini ditanya, nah tapi dikomentari oleh ibu-ibu yang lain, kalau ngomong dicekoke, dadak teko, udune ngaji kitab ya disolihin, saiki malah pokean takok, semacam-macam kalimatnya akhirnya mutung, sehingga alih-alih dengan tidak bisa membawa orang ke sini gitu kan, ya janganlah jadi orang yang membuat orang yang sudah ke sini terus ogah teko gitu. Misal enten piyahi dugi mriki pengawasan terus senderan turu ngorok. Jenengan komentari, pengawasan turu kok mutung gitu. Nah, bukannya jenengan dapat unta merah tapi nopo niku dapat nopo? Nah, kelangan pahala atau
Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kalau kita tidak bisa mendatangkan orang untuk ikut bermajelis, jangan jadi juga orang yang menghalangi orang ke majelis atau membuat orang nggak mau bermajelis. Dan kebetulan habis pengajian itu saya ketemu sama beliau di jalan, saya tanya, kenapa tebuk? Lah ngeten, alah rasa digagas gitu kan. Kok mangkat mawon mboten sah digagas. Menurut saya itu jane pertanyaan dengan mewakili pertanyaan ibu-ibu itu. Terus beliau sanjang, kula niku jane lho Pak Ustaz, kula niku jane ngajine ten MTA. Oh lagi terus pripun? Lah ten niku kan nggih tanya jawab. Nah, pertanyaan kula jane nggih kula lebih mriku. Ning nek kula tankokke ten niku, mungkin kewacane 6 wulan 8 wulan yang akan datang gitu lho. Nah, akhirnya kesumpah. Nah, nek ten jenengan kan mangkate men Minggu, ben Sabtu, kula paringke jenengan langsung waos, kula remen. Lah nggih pun to, tutup kemawon. Nggih insyaallah. Dari Setu wingi kula mangkat enten tulisane melih sing intine pokoke matur nuwun jenengan pun ngandani kula ning ngapunten kula dereng saged dugi. Sing mutung. Dadi mutunge tenanan, astagfirullahaladzim. Iki jenenge wong wedok, musuh wong wedok iki angel. Makane kula dhewe iki gak ada santriwati kalih niku. Siji wong Solo, siji wong Sunda. Kula ora ngerti masalahe apa, ngerti-ngerti loro-loro ning ngejak ae ngejak. Njaluk metu. Lah nek opo ndak ada apa-apa, ndak ada apa-apa. Renek bedhek njaluk metu kabeh opo wae. Padahal aku bayari kowe kuliah lho, mosok kowe iki metu kowe dirampungke. Ndak ada apa-apa, ndak ada apa-apa. Metu tenan ini. Nah, sing intine dua-duanya niki ada masalah berantem. Tapi saya enggak pernah dengar berantemnya tentang apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makane nggih Mas, ampun nyoba-nyoba bojo loro diamorke sak omah. Keras kowe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mencantumkan lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah bersabda, "Man da'a huda kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahalanya tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Paribasane ngeten, umpami, tapi ini kula ajari fikih salat pun nanti dari dereng iki sampai kapan. Kene sing usul salasah pun rampung mungkin kula ajari fikih salat. Umpami ini ngapunten nggih, kula ningali niku kathah piye pun sepuh niku salate kleru wae. Nek kleru niku ya kudu dibenerke. Cara benerke pripun? Ngaji. Lah klerune piye Mas? Misal nih kula contohke. Allahu Akbar ngeten niku bener. Ngeten nggih bener. Nah, ngeten pun bener. Meduke kudune nggih ngeten, sing bener. Nek ngeten piye niku meduke dadak diubungke sik. Nah, sing guyu berarti tau ndelok sing model sosok ning tengah niki wis bener dadak didekek ning pinggir. Nek tekoki kok dadak didekek pinggir, nggo cek atiku genah ceblok. Ngopo dadak kok ubengke ben tangan-tanganku ndemok atiku dhisik. Nek memang pengen karepe ndemok ati yo boten ngoten to. Dirogohke ngono. Sisan ngono. Dan niku sing kula tingali niku piyai pun sepuh. Nah, umpami niku piyai sepuh niku pentu ning salat. Nah niki hadis ini kesane kan digi ustate mboten. Kok piyaine niku jenengan ajak ten masjid majelis ilmu. Subuhan pun makat, ning pas arep pas pun salam niku pun bar zikir, kula pun madhep ngetan, ngenteni meja dipasang apa meja pun terpasang. Piyaine ngadeg ajeng kondur jenengan bojahi. Kanca macul to bojahi. Linggo sik. Engko nek kowe linggo, engko ning sawah tak traktir es teh. Linggo niku piyaine lenggah ngirengke terus ajar soal sholat sing bener akhirnya ngertos diamalke. Jenengan menurut hadis ini dapat pahala kebaikan sebagaimana dia lakukan tanpa mengurangi pahalanya. Terus nek ustadz wis genah, tapi jenengan juga bisa berperan untuk dapat kebaikan ini ngoten. Ya carane ngoten niku wae. Makanya ketika kita melihat ada kebaikan dalam majelis ilmu, kata Nabi, kun aliman au muta'alim au mustami'in wala takun rabi'an. Dalam konteks majelis ilmu jadilah orang yang ngajar nek memungkinkan. Nek misal jenengan gadah ilmu ning mboten wantun, kadang kan enten kaya ngoten niku, ilmune enten ning begitu mau nyampaikan plegak plebu gitu kan. Enten saestu.
Terus kula niku beberapa pengajian niku menggantikan guru saya. Jadi yang ngajari itu dulu guru saya, terus saya gantikan. Ya ada yang guru karena beliau sakit saya gantikan. Tapi ada yang gurunya itu sehat, Pak. Sehat. Tapi takmire yang cerita sama saya, iki jane pangaosane Ustaz niki ning pun dangu mboten enten lha pripun. Lah jamaah kantun gangsal. Gangsal niku kula, bojo kula, kalih sekretaris takmir, kalih bendahara, kalih pengurus tunggal melih, kalih pekewo. Lah pripun to? Jane mune Ustaz niku kuatah. Tapi nggih niku lho nek nyampeke niku kok dereng saged pripun nggih? Cara jamaah niku dereng saged menikmati ngoten sehingga akhirnya moh gitu. Ya kan gandeng kantun gangsal namanya piye gangsal ya sosok ya izin barang gitu. Ya pun akhirnya mboten ditutukin. Oh ngoten nggih. Nah, maka Nabi mengatakan nek bisa ngajar monggo. Nek enggak bisa ngajar jadilah muta'alim. Muta'alim itu napa? Orang yang belajar kali nyatet. Nah, ini kalau tinggal nyatet. Sehingga nek kalau saya kira, enggak apa-apa. Maka jadilah yang mustami ngrungokke. Nah, jangan jadi yang keempat. Yang keempat itu sinten? Bukan yang ngajar, bukan yang muta'alim, bukan yang mustami. Nah, hubungannya sama ini tadi apa? Ketika jenengan bisa menghadirkan orang untuk jadi muta'alim atau mustami, nah, jenengan dapat pahala yang sama. Niki hadis niki bisa diterapkan di banyak hal. Contoh, kula contoh nih Pak. Kula contoh nih. Enten piyai kakung derek gadah garwa. Soal nom tuwa ora apa-apa, ning sing genah durung nikah atau sudah pernah nikah ning sak menika jomblo. Enten piyai setri nggih mengaten dereng enten garwa, entah dulu pernah nikah terus pisah atau memang belum pernah nikah. Nah, jenengan nek melihat ini jangan cuma dilihat sebagai manusia yang hidup sendirian, tapi lihatlah peluang beramal. Pripun carane? Piye carane lah barangkali iso digathuk. Begitu gathuk, tok gitu kan. Kata Nabi apa? Fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam urusan suami istri, hubungan suami istri itu ada nilai pahala. Nah, piye nek menikah kan kita udah nggak tahu dia ngapain dan berapa kali kita nggak tahu. Maka setiap kali dia melakukan kebaikan di rumah tangganya, niku otomatis ngalir kepada sing gathuk ini mau. Ngoten. Terus kemudian jangan sepuh-sepuh ngeten iki beramal niku harus beramal sing cerdas. Jangan cuma menggalih piye carane aku enggak ngaji, piye carane enggak ngaji padahal genah ngaji niku ngantri 35 tahun gitu kan. Nomole enten kasus mantan menteri agama niku to sing kuota haji plus awalnya mung 1.200 atau 1.300 diundake dadi 3.600 mergone jatah haji reguler dijikuk dienggo haji plus gitu. Dengan asumsi dia bisa mengantongi duit sekian triliun gitu. Nanti dicek-cek KPK atau sampai gitu. Lewat 100 triliun. Oh gitu. Wah, kula mboten melu ngitung. Mboten nganti nek 100 triliun ketinggalan. Nah, ngoten. Atau misal dengan kepagitan cilik-cilik ngeten iki, atau ngerti mbok era didik, Pak era didik, wayahe sunat gitu kan. Sunat terus, urung ini tak sunatke. Ini ngomong Pak ini, ngerti anake sunatan, Pak bingung. Wis sunat setan ngendi ya. Nah, sunatke. Nah, apa nanti pahalanya? Nah, kata Nabi, man yassara musliman yassara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Anak ini kalau nggak sunat, infeksi itu titipnya kemaluannya, akhirnya jadi penyakit toh. Nah, maka dengan disunat akhirnya jadi bersih, kencingnya lancar, gitu kan, sehat. Nah, menghitung dewi sedino nguyuh ping pinten niku. Nah, sebanyak itu pahalanya dengan terima. Nah, pipis kan sak umur hidup loh Pak. Napa enten sing umur 60 suka nguyuh. Mboten enten. Mboten, kami lo beramal dengan cerdas ngoten niku, Pak. Nggih. Pun niku riyen, mungkin iki nek ditutuki ra rampung iki. Ada yang mau ngejak rame mboten? Mboten. Nah, nggih, mboten enten. Kita tutup dengan doa nggih, riyen. Kula goleki. Oke, monggo. Kalih kathah ngoten napa? Paling kok ditinggal mulih. Jumatan. Nggih. Yaitu kan ada dua pendapat. Itu yang satunya itu hari wajib mendengarkan khotbah. Nggih. Yang kedua itu di waktu adzan
itu nggak boleh sholat sunnah itu. Di waktu adzan nggak boleh sholat sunnah. Itu yang benar yang mana itu? Nggak waktu adzan nggak boleh sholat sunnah gimana? Waktu adzan kan nunggu dulu adzan selesai. sholat sunnah. Yeah. Tapi kan ada yang mengajarkan itu sholat Jumat itu wajib didengarkan itu. Sholat Jumat wajib didengarkan. Khotbah. Lepas adzan kan juga khotbah, Pak. Iya. Ya, yang makanya itu yang benar yang mana itu? Oke, iya. Untuk ngembirin gitu. Ya. Iya. No, insya Allah belum paham maksudnya. Kalau terkait pertanyaan beliau, Pak Sinten, beliau nanti semua. Pak Sugeng Wiono. Oke. Eden khotbah, gitu. Terus pas dugine pun telat, gitu. Pas adzan, gitu kan. Sing bener niku ngrungokke adzan napa salat. Nek ngrungokke adzan berarti salatnya mengke bar adzan, gitu. Nek mengke bar adzan khotibe khotbah. Nah, berarti kula salat pas khotib khotbah. Mboten ta maksud jenengan to? Oh, bener. Soalnya nek nganggo kalimat mau rada bingung. Nah, sing bener pripun? Nah, oke. Khotbah, gitu. Khotib ketika belum naik mimbar, sekali lagi belum naik mimbar, malaikat itu ngentos jenengan ten lawang-lawang masjid niku nggawa catetan. Sing teko gelombang pertama nggih. Berarti bisa banyak orang, nggak harus orang sing pertama mboten. Ora tuh playon bisik-sikan mboten. Artinya nek misal gelombang pertama itu Piai Sedoso, Piai Gansal gitu kan bareng ya kata-kata sithik ya ora apa-apa lah. Nah, itu akan tercatat seperti orang yang kurban onta. Nah, gelombang kedua korban sapi, gelombang ketiga korban kambing, gelombang keempat ayam, gelombang kelima telurnya. Nah, dalil niki tinggi dalil sebagian ustaz ning kleru. Bahwasanya jenengan nek reso korban unta kon korban sapi, reso sapi kon wedhus, nek reso wedhus kon korban pitik, dan niku kleru. Niki bab ganjaran Jumatan, boten fikih kurban. Ngoten nggih, niki riye. Nah, begitu khatib naik mimbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega adzan, malaikat nutup bukune. Plek derek lega. Ora usah jenengan goleki sisih ngendi ya ora usah. Soale niku bab kok ibuyah, saged mawon lenggahe ngawang nggih saged. Kula yo ora ngerti. Ning nggih mungkin juga menjelma manusia. Nah, jadi nek misal jenengan gadah napa? Gadah tangga ngomongin ning Jakarta mrene ning nggon kene terus rupane dadi batang banget ya mungkin niku ya aneh. Ning mboten sak digoleki saestu gitu. Nah, begitu khatib sudah salam dan duduk, kemudian muadzin adzan, panjenengan lebet, des. Maka apa yang harus jenengan lakukan? Sebenarnya seorang yang datang Jumatan niku, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sholat tahiyatul masjid. Jane niku di semua sholat jane, tapi di waktu Jumatan itu sangat ditekankan. Dalilin apa? Dalilin Nabi pernah khutbah. Posisi sedang khutbah, boten adzan. Nah, ada yang datang langsung duduk. Nabi mengatakan, "Kum fasholli," ngadeko salat. Dan ini bukan salat qobliyah Jumatan, boten enten. Niki salat tahiyatul masjid. Karena nanti ada masjid tertentu niku yang 5 menit sakderenge adzan niku ngemutaken. Bapak-bapak, para jamaah, para hadirin, sebentar lagi khutbah Jumat akan kita tegakkan. Monggo sami sholat qobliyah Jumat. Nah, itu kleru. Mboten enten sholat qobliyah Jumat. Nah, terus gimana dengan adzan tadi? Maka ketika Nabi sedang khutbah saja orangnya disuruh berdiri sholat dulu baru duduk, padahal orangnya sudah duduk. Mungkin niatnya nggih iki kan harus khutbah, aku kudu langsung niku. Nabi malah dulu berdiri untuk sholat lalu nanti duduk. Berarti ketika adzan nggih dimirengke adzannya dijawab. Nah, baru setelah selesai jawab terus sholat 2 rakaat. Tidak ada masalah, gitu, ya. Dan hadisnya itu jelas ceton. Nah,
Uni Arabe piye Mas? Ora hafal. Apal ngene iku mau. Enten mulai? Nggih, ngaten niku lho, kula seneng. Dadi diajarke sesuatu jenengan bertanya, pertanyaan jenengan yang mungkin sudah bercokol lama terjawabkan. Nah, selesai sudah. Apalagi kayak kasus korban niku, saestu Pak. Saya itu banyak dapat testimoni gitu. Entah lewat WA, entah lewat lisan. Alhamdulillah kan gitu. Dengan bahas masalah niku sakniki pun boten enten. Topi sampai enten niku piye niku kaku banget ngaji ten formasi ngomong daging korban ra entuk dimasak ning masjid. Wah, akhirnya rame niku ning masjid niku. Soale sing liya ya pengen mangan, sing sijine koyo ra entuk ngomong ustadku. Lalah kula ingin ngajar, kula ngapunten nggih, kula sampaikan aja basa kasare kalau sikat sisan. Saya ini ngomongin dalilnya di gitu. Saya jelentrengkan dalil bolehnya. Akhirnya wah mangan-mangan gelalah pas niku dewi kan dino Jumat kurbane hari Jumat toh. Saya pulau wis ngimami napa Idul Adha, mikir kula kan Jumatan kan tidak apa-apa kalau tidak kita lakukan kalau kita sholat itu. Normalnya kula imami khotib itu. Niatnya jadi wis ora Jumatan. Langsung di WA, Mas, khotbah ngene kula saged. Soalnya kosong. Sing jadwal kula niku masjidnya malah boten nggih Jumatan gitu kan. Akhirnya kula mriku to. Rampung Jumatan nggih kula langsung mulai karepe geret. Pokoke dahar iki. Wah, itu masak-masak to. Enten niki. Jadi sing sadurunge bertahun-tahun rame niku enten. Jadi kula dikeki sepiring ku ra enek segone daging tok Pak kuwi niki. Oh yo entek ya. Delalah kok yo entek. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ngoten niku nggih. Ya, pentingnya untuk faslihu baina akhwaikum, mendamaikan kaum muslimin di atas ilmu itu. Wah, saya itu merasa orang yang paling bahagia kalau ingat-ingat yang kayak gitu tuh. Jadi wong rame ning masjid itu paling udah bagus gitu. Nah, kita bisa damaikan alhamdulillah. Ngaten, ngoten mulai nggih pripun? Nyambung tadi ya. Jumatan. Bukannya untuk ketika makmum ketika datangnya terlambat waktu adzan bukannya harus sholat, karena takutnya ketika si khotib ceramah itu bukannya bunyinya wajib kalau kita mendengarkan. Ya tadi dalilnya keutamanya lagi Nabi itu baru khotbah, tiba-tiba yang datang langsung duduk. Dalilnya niku, nek kan Arabnya aku apa, tapi inti dalilnya ngoten niku. Nah duduk dia, Nabi mengatakan kum fasoli, ngadeg kosek mah sholat. Ngadeg beliau sholat 2 rakaat. Berarti kan begitu dia disuruh sholat, apakah Nabi berhenti khotbah? Nggih boten, tetap lanjut. maksudnya di antara adanya tadi. Lho nek di antara nek adanya lebih afdol mendengarkan adzan atau khutbah Mas? Lebih afdol mendengarkan adzan atau khutbah Jumat? Pertanyaan saya, adakah khutbah Jumat pas adzan? Maksudnya tadi ketika adzan. Ketika adzan Makmum datang. Itu harus menunggu apa seyogianya langsung lat gitu Mas? Ya, tunggu aja. Tunggu aja karena kan adzan. Karena nanti di dalam adzan itu kan ada keutamaan menjawab satu. Kemudian keutamaan jenengan berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah dan seterusnya wa sholatul qa'imah ati Muhammadin wa salatul fadilah. Dan itu sebenarnya sebelumnya didahului dengan sholawat riyin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian niku kata Nabi nek kowe pengen napa syafaat nah lakonono kuwi gitu. Jadi ada keutamaan itu jangan sampai ketinggal. Karena keutamaan sholat sunnah tahiyatul masjid di situ juga ada keutamaan sunnah menjawab. Kan sunnah ketemu sunnah itu nggak harus dibetulkan, dilakoni kabeh aja. Itu. Bahkan si khutbah Jumat pun yang hukumnya wajib untuk didengarkan, Nabi pun mengatakan kum fasoli ngadeg sholat. Dan dalam waktu Nabi nyuruh ngadeg kan posisi Nabi sedang khutbah, bukan pas lagi ada adzan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Jadi nek saya nek ditanya nggih tetap dijawab adzannya, kita berhenti dulu. Begitu adzan selesai kita sholat sunnah, baru kemudian kita mendengarkan khutbah menghadap. Wonten malih cekap, nggih kita tutup nggih dengan doa. Kula cepaknya nih spesial nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa 'azimi sultani
Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana ya malikas samawati wal ard, ya Allah Rabb kami wahai pemilik langit dan bumi, anta alamu bi ahwalina wa anta alamu bi hajatina. Engkau lah yang lebih tahu tentang keadaan kami dan Engkau lebih tahu tentang kebutuhan kami fi hadhil majlis al mubarak, di majlis yang penuh berkah ini, wa fi hadhil qaryah al mubarakah narfa'u aydina ilaika, dan di kampung yang diberkahi ini kami menengadahkan tangan kepada Engkau. Nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilaika wa narju rahmataka wa fadlak. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami menghadapkan wajah kami kepada Engkau dan berharap rahmat dan semua keutamaan dari Engkau. Faqbal du'aana wastajib mas'alatana, terimalah doa kami dan kabulkanlah permintaan kami ini nanti. Innaka antas samiul qaribul mujib, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, maha dekat lagi maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al mubarakah bisihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung ini keberkahan, kehidupan dan kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in, dan lindungilah mereka yang hari ini sehat dari semua penyakit dan musibah. Wasmi man kana maridun sifaan la yughadiru saqaman, dan sembuhkanlah mereka yang hari ini sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun setelahnya. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj, dan angkatlah segala kesulitan dan kesempitan. Waftah lahum abwabar rizqil halal al wasi' al mubarak, dan bukakanlah bagi mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum, dan lunaskanlah hutang-hutang mereka. Wa fukka kurbatihim, dan lepaskanlah semua kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah walau bi ghairi daf'in samanin, jika perlu tanpa membayar sedikit pun. Ya akramal akramin, wahai Rabb yang maha mulia. Warzuq man la walada lahu ad-durriyatah as-solihah, dan berilah karunia bagi mereka yang belum memiliki anak-anak yang keturunan yang solih dan solihah. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun solihina wa barin, dan jadikanlah anak-anak serta cucu-cucu mereka bagi yang sudah punya keturunan menjadi anak-anak yang solih dan penuh bakti kepada orang tuanya. Wahfad usaruhumul mutazawwijah, dan jagalah keluarga mereka yang telah berumah tangga. Wajma' bainahum fil mawaddah war rahmah, dan satukanlah mereka dalam kasih sayang dan cinta ya Allah. Wa man lam yatazawwaj, dan bagi mereka yang belum memiliki pasangan, fayassir lahu zawaj bi sholihin aminin wa sholihatin aminatin, maka mudahkanlah mereka untuk ketemu dengan pasangan yang solih solihah yang penuh amanah. Waj'al azwajahum umana ala yakunun, jadikanlah pasangan-pasangan mereka orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, dan bagi yang memiliki rumah maka jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun, dan bagi yang belum memiliki rumah, farzuqhu baitan min ghairi riban wala dainin mut'ibin, maka karuniakanlah rumah yang bebas dari riba dan hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas solihin, jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang yang baik-baik, yang solih-solih. Wa ihwanahum minal mu'minin, dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Wa jannibhumul mu'dzina wal dhalina wal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, yang mendolimi dan suka menyebar kerusakan di kampungnya. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, dan lindungilah mereka dari segala kebatilan, kesesatan dan para pembuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka kampung yang damai, tentram, penuh ilmu dan iman. Wa waffiqhum li huduril majalisil ilmiyah, dan berilah taufik kepada mereka untuk hadir pada majelis ilmu. Waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikanlah majelis ilmu itu sebagai cahaya di hati-hati mereka. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannata ma'a usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah kaum muslimin ini yang ada di sini bersama dengan keluarganya ke surgamu tanpa hisab dan tanpa adab, dan membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka